Selamat malam rekan-rekan Menyan. Selamat bergabung di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 17 November 2021. Selamat malam semua. Selamat malam. Kita hari ini hadir salam Menyan, Mas. Nah, ini Mas Agung sudah bergabung. Halo Arya. Halo, halo Om, halo Om. Ya, Suaraku aman ya? aman. Aman. Oke, sekarang kita Cuman nunggu. itu kurang naik dikit gitu. Oh Ininya ya, apa? siap, Kameranya. siap, siap. Ini di mana Aryo posisi sekarang? Posisi di daerah Senen. Oh, Oh, di Senen. Kirain iya, di di Senen. timur. Di Di timur. Di barat. barat. Barat enggak, ini kita Enggak ya? lagi di pusat Jayakarta. Wih. Ini kita nunggu Bro Hesko Samudra. Mana dia? Ya. Oke, itu dia. Ini kayaknya udah rame nih, udah 40 orang, udah 38. Iya. Halo Hesko, Halo, apa kabar? halo, Halo. Halo halo juga. Aryo. Halo, Bentar ya. jauh banget ya? Ini IndiHome bener gak ini? Aman, aman, Takutnya IndiHome aman, aman, sedang aman. digigit hiu lagi. Enggak. Aman kok, internetnya aman, aman. Gimana Oke. Hesko? Aman Hesko, sih. lokasi di mana kau sekarang? Di rumah, studio sih. Oh, di rumah. Oh, di studio. Keren. Hanya Oke, minum, oke. mari. Nggak baik. Oh, parah nih. Nggak baik. Oke, kita hari ini langsung mulai aja ya ke slide pertama. Langsung mulai? Boleh? Bagaimana Nih. Manggung? Langsung Ya, ya. ayo. Slide 1. Ya, karena banyak. Pada zaman besar Kaliswara, tepatnya di zaman Kolorwoboro, di Nuswantara terdapat kerajaan besar yang bernama Medang Kamulian. Jelas ya? Ya, Aman, jelas. aman. Oke. Medang itu kan nama tempat yang dibuka kan. Kalau Kamulian tempat yang dibuka untuk kemuliaan gitu. Jadi dikatakan Medang Kamulian karena memang semua kemuliaan berpusatnya di situ. Gitu. Cerita versi saya ya. Kalau versi yang lain nggak tahu. Tapi versi saya begitu. Gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Kedua, Kerajaan Medang Kamulian adalah panutan dari semua negara yang ada karena terkenal akan kemakmuran beserta segala hal yang melimpah di dalamnya. Ya kalau nggak begitu nggak dinamakan dinamakan Kamulian memang segala-galanya serba ada, serba melimpah dan serba makmur ya, serba makmur dan dari sisi apapun, termasuk dari sisi teknologi pun teknologi yang pada batas maksimum, jadi bukan yang masih harus berkembang. Seharusnya begitu. Cerita dongeng saya. Lanjut. Oke. Karena penyebutan Kamulian sama dengan Kamurian, maka Kerajaan Medang Kamulian sering juga disebut sebagai Kerajaan Medang Kamurian. Kayaknya udah pernah diceritakan di zaman kapan gitu nanti sehingga di mana keberadaan kerajaan itu nanti kan yang pernah kita ceritakan ada di timur Cibubur itu kan. Lanjut aja. Coba. Oke. Keempat, maka anak-anak Medang Kamulian sering disebut anak Kamurian atau anak-anak Murian atau Lemurian. Le dari kata tole yang artinya anak-anak. Ya, dan itu berarti dia posisinya namanya Kamulian berarti kan daerah yang mulia itu dari daerah yang tidak akan kena hukuman. Kalau daerah yang tidak mungkin kena hukuman, maka daerah itu tidak mungkin tenggelam. Jadi kalau dikatakan bahwa
Medang Kamulyan atau Lemurian itu sekarang tenggelam atau sekarang sudah musnah atau gimana, itu nggak match dengan namanya, nggak match dengan ceritanya dan namanya dan apa tuh namanya sejarahnya gitu loh. Eh, Apalagi kalau dikatakan sebagai negara yang punya kemuliaan tertinggi, bahkan mencapai batas teknologi tertinggi, itu maka tidak mungkin kalau misalkan itu ada di lautan gitu loh. Jadi kalau ada yang menyatakan itu di lautan, ya layak dipertanyakan. Gitu. Itu Lanjut. itu masih dengan kerajaan yang sama, Om. Berarti sampai sekarang masih ada gitu. Masih ada sampai sekarang. Ya. Oke. Lanjut ya. Kelima, Ya. Kerajaan Medang Kamulyan mendapat anugerah buah pengetahuan yang membuat masyarakatnya menjadi sangat cerdas. Sehingga kerajaan Lemurian mempunyai teknologi yang sangat tinggi bagaikan kayangan pindah ke bumi. Di sini makin jelas ya bahwa kalau dia dikatakan sebagai kerajaan yang punya teknologi tertinggi, maka sangat mengada-ada kalau dikatakan kerajaan itu sudah nggak ada. Kerajaan itu sudah menghilang karena terkena bencana alam, itu nggak logis sama sekali ya. Walaupun mungkin ada orang yang nganggap itu logis, ya itu terserah dia gitu. Tapi kalau berani menyandang pakai nama Kamulyan, itu seharusnya tidak akan mengalami seperti itu, dan nama itu pasti dipilih bukan asal ya, bukan asal, sehingga nama itu dipilih karena benar-benar menjadi suatu kerajaan yang bisa abadi gitu. Jadi bukan kemudian hilang tertelan ombak atau hilang terkena bencana alam. Justru bencana alam dia yang ngatur mungkin kan malahan. Bukan karena dia yang terkena bencana. Lanjut. Oke. Keenam, buah pengetahuan atau Sang Mahajaya itu dibawa turun langsung oleh Sang Hyang Batari Sri. Dan atas perintah dari Sang Hyang Batari Sri, maka kerajaan Medang Kamulyan harus terus ada untuk menjaga keberadaan buah tersebut. Itu ada di dalam Seratan Terawak Gelaran. Jadi cerita itu memang dijelaskan bahwa hanya ada satu buah yang diletakkan yang dititipkan kepada manusia, dan kemudian itu harus ditanam, dan itu hanya untuk kerajaan itu gitu, dan turunannya ya, kerajaan turunannya, tidak untuk negara lain. Jadi karena memiliki itu, maka tidak mungkin itu kerajaan hilang gitu saja. Lanjut. Oke. Salah satu Mahaprabu yang mendapat tugas memimpin kerajaan Medang Kamulyan adalah Sang Mahaprabu Kalingga. Ya, bukan Kalingga ya. Bukan Kalingga, tapi Kalingga. Jadi dipisah. Ya, Kalin sama Ga-nya dipisah. Karena itu pengucapan dalam Sanskerta harusnya seperti itu. Jadi bukan menggunakan nama Kalingga. Cuman di zaman Jawa yang sekarang itu, huruf N di belakang itu kadang-kadang menjadi NG. Jadi jadi kadang-kadang diucapkan menjadi Kalingga. Tapi sebenarnya bukan. Harusnya yang nama aslinya Kalingga. Lanjut. Oke, ke-8. Sang Mahaprabu Kalingga adalah putra kedua dari Sang Mahaprabu Sri Mohopunggung. Sang Mahaprabu Kalingga mempunyai satu orang kakak yang bernama Prabu Gudungga yang menjadi adipati di kerajaan Jambudipa. Sedangkan adiknya yang bernama Prabu Baduga menjadi adipati di sisi barat dari aliran Amartasari yang bernama Kerajaan Galuh. Di sini yang memegang kerajaan itu bukan berdasarkan urut tua ya, tapi berdasarkan siapa yang kuat mendapatkan wahyu kalau di zaman beliau. Sehingga ketika wahyu yang memilih kepada putra kedua, ya putra kedua yang menjadi Mahaprabu gitu. Dan kemudian untuk sang kakaknya itu menjadi adipati di seberang, di Keraton Jambudipa, itu yang harusnya di daerah yang ada di pulau terbesar yang ada di negara kita ini gitu, yang ada di utara Jawa. Lanjut. Oke. Sang Mahaprabu ke-9, Sang Mahaprabu Kalingga mempunyai putri yang sangat cantik yang bernama Dewi Langgeng Sari. Sesuai dengan namanya Kamulyan berarti bisa berumur panjang, maka putrinya pun dikatakan diberi nama Langgeng kan, karena dia akan abadi gitu. Dia diketahui bahwa dia akan berumur sangat panjang dan akan abadi. Dan ini juga yang menunjukkan bahwa kerajaannya masih ada sampai dengan hari ini dan tidak lenyap begitu saja.
seperti yang diperkirakan banyak orang. Dan namanya kerajaan Kamulyan berarti tidak mengatasi sesuatu bukan dengan cara perang. Jadi kalau dikatakan Lemurian pernah perang dengan Atlantis, itu layak dipertanyakan. Ayo, dilanjut. Oke, lanjut ke 10. Selain terkenal karena memiliki paras yang sangat cantik, sang putri juga dikenal karena kesaktiannya. Sehingga tidak ada satupun satria dari seluruh penjuru dunia yang berani mendekatinya. Terlalu sakti sih memang. Terlalu luar biasa. Jadi memang tidak ada yang berani. Dari mulai ketempatan Sabdo Jati sampai beberapa kemampuan yang benar-benar tidak di atas manusia normal. Lanjut dulu aja. Oke. Salah satu kesaktian dari Sang Dewi Langgeng Sari adalah Aji Senggoro Macan. Dalam bahasa Jawa, macan kadang sering disebut Sardulo atau Sima. Maka terkadang Sang Dewi dikenal dengan panggilan Dewi Sardulo atau Dewi Macan. Ya, Aji Senggoro Macan wujudnya macan putih yang gedenya sebesar sapi ya, harusnya. Cuman sekarang kan sudah tidak banyak orang mengenal itu. Lanjut. Oke. 12. Besarnya macan yang mengikuti Sang Dewi sebesar kerbau dewasa. Ini kelewatan. Sehingga menjadikan para satria takut untuk mendekati Sang Dewi. Ya, tapi bukan hanya itu yang ditakuti. Nanti ada di berikutnya mungkin. Lanjut. Oke. Salah satu bagian yang paling ditakuti semua satria adalah ketajaman mata Sang Dewi. Jika Sang Dewi marah, maka sorot matanya bisa membuat orang menjadi batu. Itu salah satu aji-aji yang ada di tanah Jawa yang dimiliki oleh beliau yang sampai dengan hari ini masih dipegang. Dan mungkin ada beberapa wilayah yang layak dipertanyakan apakah pernah kena marahnya beliau itu, sehingga di wilayah tersebut banyak orang yang kemudian terkubur dan berubah menjadi batu. Karena kalau terkena sesuatu vulkanik itu harusnya bukan jadi batu, tapi jadi abu, gitu kan. Dan itu ada loh seharusnya di dalam sejarah dunia kita ini ada Pompei satu ya, negara. Pompei ya? Aku malah nggak ngerti ya itu di mana. Oh nggak tahu ya? Oh nggak tahu. Ini Kirain berarti di kayak Pompei. kisahnya Medusa bukan sih Om? Yang putri yang Medusa. Aku yang juga di kurang Yunani. tahu itu. Oh nggak tahu juga. Waduh. Tapi yang Kasih pancing jelas, Arya. yang jelas ada satu wilayah yang pernah kena marah beliau, sehingga satu negara itu berubah menjadi batu semua masyarakatnya. Dan coba ya perhatiin kalau waktu Gunung Merapi kemarin meletus, ketika orang terkena abu panas vulkanik, itu jadi apa sih? Jadi arang sama abu kan, bukan jadi batu. Ya, Iya sih. Kecuali kena kemarin. Iya sih jadi keras gitu sih Om, tapi nggak jadi batu. Ya, tapi bukan jadi batu. Kalau jadi Iya. batu tuh itu bukan karena kena vulkanik, tapi kena sesuatu kutukan dari sesuatu yang tidak dipahami oleh masyarakat sekarang gitu. Berdasarkan dongeng kita ya, Ro ya. Oh iya, berdasarkan dongeng. Iya. Oh iya. Benar. Itu harus ditekankan itu. Iya, Oke. karena kita mendongeng loh, bukan cerita nyata gitu. Bukan. Oke, lanjut. Yuk, mari. Oke, dulu ya. 14. Karena para satria takut akan tatapan mata Sang Dewi Langgeng Sari, maka tidak ada satupun satria yang berani mendekati Sang Dewi. Bahkan melihat pun juga tidak berani. Ya karena memang sangat mengerikan sekali kalau sampai seperti itu gitu. Jadi ya memilih untuk menghindar dari beliau. Jadi memang tidak gampang untuk mendekat oleh. Ya, kalau cantiknya sih cantik banget, tapi kalau udah marah amit-amit. Lanjut. Oke. 15. Maka untuk bisa mempertemukan jodoh untuk sang putrinya, Sang Mahaprabu Kalingga mengadakan pesta dengan menggunakan topeng. Dan inilah alasan kenapa ada pesta topeng pertama kali di Medang Kamulyan. Jadi matanya mah harus ditutupin kan, berarti tidak boleh melihat secara langsung. Jadi ada lapisan penutup dulu gitu. Jadi sebenarnya bukan topeng yang matanya terbuka gitu. Dan itu pertama kali diadakan di Medang Kamulyan karena untuk membantu Dewi Langgeng Sari untuk mendapatkan jodoh. Dan lanjut dulu daripada kebablasan lagi. Oh itu berarti pakai kacamata hitam gitu ya berarti? Kayak maksudnya ada satu Ada layer kacanya. lagi yang di sini itu adalah kacanya ya berarti. Oh. Ya ada, tapi kacanya khusus. Kalau cuma kacamata biasa zaman sekarang sama aja nggak ada gunanya sih. Ya, kacamata Masih hitam bisa. lah ya, kacamata hitam gitu kali. Kaca las, Ya. kacamata las.
Kacamata alas. Oke, mari kita lanjut dulu. Lanjut dulu. 16. Dalam pesta topeng ini, tatapan mata Sang Dewi Langgeng Sari tidak langsung dalam melihat area pesta. Karena dikhawatirkan, semua akan berubah menjadi batu. Diharapkan, dalam pesta ini ada satria yang mau mendekati Sang Dewi. Nah, yang direncanakan seperti itu gitu. Lanjut dulu daripada kebablasan Oke. saya. Dalam acara tersebut, ada satu makhluk Aldoko yang ikut datang. Dan dia sangat terpikat dengan kecantikan Sang Dewi. Aldoko itu makhluk yang berkepala kebo, berbadan mirip manusia, tapi masih berbulu ya, berbulu seperti kebo gitu. Oke, Minotaur Lanjut. berarti. Ya, jadi anu tahu apa namanya ketika pas datang kan dikirain dia pakai topeng, benar nggak pakai topeng. Lanjut. Oh. Ada di Eropa semua tuh Minotaur sama Medusa. Oke, Ayo, 18. lanjut. Karena merasa agak terganggu oleh Sang Aldoko, tanpa sadar, Sang Dewi Langgeng Sari mencopot topengnya, dan ternyata Sang Aldoko tidak menjadi batu. Hal ini membuat Sang Dewi terkejut dan mengira Sang Aldoko adalah orang yang memakai topeng kerbau. Ceritanya demikian. Kalau lanjut dulu. Oke, Sang Aldoko yang bernama Sang Mahesa Suro merasa malu dan akhirnya memilih kabur karena takut ketahuan siapa dia sebenarnya. Dan Sang Aldoko berjanji akan menemui Sang Dewi keesokan harinya di taman belakang Keputren. Dikarenakan, Ya. belum. Ya. Lanjut dulu aja, lanjut itu. Ini ceritanya mirip sama ini cerita romansa Eropa nih. Nggak usah. Oh, enggak deh. Enggak deh. Oke. Lanjut. Nggak ada. 20. Dikarenakan halaman belakang Istana Medang Kamulian sangat luas, maka Sang Dewi menunggu Sang Mahesa Suro dari atas balkon istana yang sangat tinggi. Ya, karena sangat luas kan dan banyak pepohonan di situ, sehingga kalau melihat dari bawah ya mungkin ketutupan pohon kan, banyak pohon dan tanaman yang penghias taman itu semuanya bisa menutupin semua karena cukup tinggi di atas ukuran manusia. Jadi terpaksa harus melihat dari ketinggian dan pada saat melihat di ketinggian itulah mungkin semua dalam jarak yang sangat jauh baru bisa terlihat. Lanjut. Oke. 21. Karena takut ketahuan aslinya, Sang Mahesa Suro menggunakan aji gendeng dan mengubah dirinya menjadi seseorang yang sangat tampan. Dalam bahasa apa tuh namanya apa tuh namanya yang di film yang bisa merubah wajah itu Mission Impossible ya. Mission Impossible. Jadi istilahnya Mahesa Suro melakukan Mission Impossible tapi menggunakan aji gendeng ya, wujudnya berubah seperti orang beneran gitu. Kayak Scarlett Johansson di Marvel kali. Yeah. Black Widow. Aku kira Beauty and the Beast. Ya. Oh, bukan. Yuk, mari next dulu. Ya, mari. Next dulu. 22 ya. Ya. 22. Pada awalnya, Sang Mahesa Suro sangat takut dan hanya bisa mengagumi kecantikan Sang Dewi dari kejauhan. Maka, setelah sekian lama mengamati taman belakang istana, Sang Mahesa Suro kemudian memberanikan diri melempar batu untuk memberitahuan posisinya pada Sang Dewi. Ya, karena kalau teriak nanti ketahuan penjaga taman dan sebagainya, maka ya menggunakan kode seperti itu yang paling gampang. Lanjut. Oke. Pertemuan itu sangat mengesankan bagi Sang Dewi. Sebenarnya, karena kewaspadaan matanya, Sang Dewi sudah tahu siapa sebenarnya yang ada di hadapannya itu. Tapi, karena merasa tidak ada satupun satria yang mau mendekatinya, maka lama-kelamaan hati Sang Dewi luluh kepada Sang Mahesa Suro. Sehingga pertemuan diam-diam di taman belakang keraton sering dilakukan. Ya, ceritanya begitu. Dilanjut aja. Oke. Waduh. Melihat 24, romantis sekali ya. Melihat 24, melihat gelagat cucuknya yang kelihatan tidak wajar, Sang Sri Mahapunggung lalu mengamati Sang Dewi dari kejauhan. Ya, karena beliau mempunyai kemampuan untuk melihat dari kejauhan sih, tidak seperti kita ya. Kalau kita ketutupan tembok aja nggak kelihatan, kalau beliau kelihatan. Lanjut. Waduh. Oke. 25. Sang Sri Mahapunggung benar-benar terkejut saat melihat siapa yang sering ditemui Sang Dewi di taman belakang kerajaan. Ya Pak.
paling tidak mungkin merasa agak malu juga sih kalau apa namanya cucunya bertemu dengan makhluk seperti itu gitu. Lanjut dulu. Oke. 26. Maka Sang Sri Mahapunggung lalu memberitahukan kepada putranya, Sang Mahaprabu Kalingga, tentang semua kejadian yang dilihatnya di taman belakang istana. Ya, karena yang berhak bertindak kan orang tuanya, maka yang dilaporkan ya ke orang tuanya dulu. Lanjut. Oke. 27. Sang Mahaprabu Kalingga lalu mengamati sendiri kejadian yang ada di belakang istana sesuai petunjuk ayahandanya. Ya, lanjut dulu karena nggak perlu diperjelas, itu udah jelas. Oke. 28. Maka saat melihat Sang Mahesa Suro datang, Sang Mahaprabu Kalingga lalu mengeluarkan panah Sang Sarutomo dan ditembakkan ke Sang Mahesa Suro. Biar wujud aslinya kelihatan gitu, maksudnya pengen menunjukkan wujud aslinya, tapi sebenarnya ya putrinya udah tahu itu siapa. Lanjut. Oh iya Om, itu berarti Sarutomo itu sama pusoko yang dipakai Parikesit ya Om? Waktu Ya, ngebunuh. kan itu turun-temurun. Ya, turun-temurun itu Oh, dari zaman itu. mantap. Oke. 29. Sehingga terbukalah wujud asli Sang Mahesa Suro. Hal ini membuat Sang Mahesa Suro kaget dan hampir kabur. Ya paling tidak malu ya karena kelihatan bentuk aslinya dan dia merasa dia juga bukan manusia dan merasa juga bagaimana gitu. Jadi ya lebih baik mau kabur tapi ya nggak bisa karena ada di terusnya ceritanya. Lanjut dulu. Oke. 30. Tapi saat akan kabur, justru Sang Dewi memegang tangannya sehingga Sang Mahesa Suro tidak bisa kabur. Ya mau, Gemes mau banget. kabur dipegang gitu, jadi nggak bisa lari. Lanjut dulu. Gemes banget. Gemes banget ya. 31. Dalam kondisi tersebut, Sang Mahaprabu Kalingga marah dan sempat mengusir Sang Mahesa Suro. Itu bisa dimaklumi ya karena orang tua kan kalau melihat siapa yang ada di dekat putrinya pasti akan melakukan hal yang sama, itu bisa dimaklumi. Lanjut. Karena sangat sayangnya kepada Sang Dewi, maka Sang Mahesa Suro tidak melawan sama sekali dan hanya pasrah kepada Sang Mahaprabu Kalingga. Ya, dan memilih pergi ya tentu saja. Terus lanjut dulu. Oke. 33. Dalam kondisi tersebut, tiba-tiba ada cahaya dari langit yang turun dan berubah menjadi Sang Hyang Bathara Narada. Kemudian melerai pertengkaran yang terjadi. Loh. Sang Hyang Bathara Narada lalu menjelaskan kepada agar Sang Mahesa Suro menjalani tarak broto untuk bisa berubah wujud jadi manusia dan menanyakan apakah Sang Dewi mau menanti sampai pada masa di mana Sang Mahesa Suro bisa menjadi manusia secara sempurna. Loh itu Bathara Kaneka putranya di situ. Sampai situ. Sampai rumah. Ya, lanjut dulu. Oke, 34. Akhirnya, Sang Mahaprabu Kalingga luluh hatinya dan ikut menasehati agar putrinya bisa lebih sabar dan mau menunggu dalam jangka waktu yang sangat lama. Sangat lama loh ya, karena itu jadi zaman Kololo Waboro. Ini bukan hitungannya bukan hanya 1-2 hari atau 10-20 tahun, bukan 100-200 tahun, tapi lebih dari itu. Lanjut. Ada wayang apa tadi? 35. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke pertapaan Sang Sri Mahapunggung. Sang Sri Mahapunggung akhirnya ikut merestui hubungan Dewi Langgeng Sari dengan syarat Sang Mahesa Suro berubah menjadi wujud manusia sejati. Itu persyaratan yang diberikan oleh Sri Mahapunggung dan itu wajar sebagai orang tua, begitu itu wajar sekali. Oh, berarti ya kan nggak mungkin Jadi- tuh ibunya Aryo juga nggak mau kalau Aryo sama Munyo itu kan juga nggak mau. Oh iya, itu benar, itu benar. Ah, berarti pernikahan antar spesies, saya istilahnya aku ngomongnya antar spesies itu nggak boleh berarti Om. Emang atau Bukan nggak boleh ya, tapi yang jelas kan apa namanya ya yang namanya orang tua sih pengennya nggak begitu kan. oh pengennya terbaik aja gitu ya mungkin ya. Iya, ya itu wajar untuk orang tua. Lanjut. Berarti boleh ke. Hah? Ya, 36. Rusak. 36. Maka Sang Mahesa Suro akhirnya memilih pergi ke Gua Kiskendha
dan melakukan talak broto di gua tersebut sampai permintaannya dikabulkan oleh Kadewatan. Nah, Gua Akis Kendo ini ada perbedaan antara saya dan cerita wayang ya, dan mungkin ada orang yang menganggap itu di Jawa Tengah, tapi kalau saya menganggap itu dekat Sungai Berantas. Lanjut dulu. Oke. Kuatnya keinginan dan besarnya prihatin dari Sang Mahesa Suro selama ribuan tahun, maka mengakibatkan sinar kuat yang memancar dari pertapaan Sang Mahesa Suro. Seperti ada cahaya kuat banget gitu. Jadi gimana ya? Tapi kalau manusia mungkin nggak bisa mengamatin itu gitu. Yang bisa ngamatin dari kadewatan dan sinar itu bikin geger sampai ke kayangan. Lanjut. Oke. 38. Bahkan dari kayangan puncak yang Pemalang, Sang Hyang Ogra Pesti mendengar semua yang diinginkan Sang Mahesa Suro. Ini Ini udah sampai ke kayangan paling tinggi. udah paling tinggi Om. Ini Iya, paling tinggi. wah, berarti Versi hebat saya. banget. Oh, itu hebat banget berarti Om itu ya udah sampai maksudnya Iya. kedengeran sampai presidennya presiden gitu kasarnya. itu versiku loh Aryo. Kalau versi Oh, orang iya. lain kan enggak. Kan Oh, versi iya. saya itu. Iya. Oke, lanjut. 39. Sebegitu kuatnya pancaran cahaya dari Sang Mahesa Suro ke kahyangan dan dari Sang Hyang Ogra Pesti ke pertapaan, maka bukit tempat Sang Mahesa Suro melakukan talak broto kemudian dinamakan Gunung Pancar. Ya, karena Ambil. memancarkan cahaya yang sangat kuat dari situ. Jadi yang pernah kita datangin itu Aryo, sehingga di Oh, iya. kan ada batu-batu besar itu ya. Lanjut. Oke. Gitu dulu. Nanti aja pas gambar itu kalau ada. Sabar, Iya. sabar Aryo. Oh iya. Kita juga Waduh, pernah kesana. udah menggebu-gebu ini. 40. Sang Hyang Ogra Pesti lalu memberikan mantra khusus melalui Sang Hyang Bathara Narada agar Sang Mahesa Suro bisa berubah wujud menjadi manusia. Wayangnya ada di Ya, sana kalau- ya. Karena permintaannya dari Sang Hyang Ogra Pesti langsung, karena yang tertinggi yang memberi perintah ya Bathara Narada hanya bisa dikodawuh gitu. Hanya bisa ya siap komandan gitu kan. Lanjut. Oke. 41. Setelah mendengarkan semua perintah dari Sang Hyang Ogra Pesti, Sang Hyang Bathara Narada langsung turun ke pertapaan Gua Kiskendo. Sang Hyang Bathara Narada menuntun Sang Mahesa Suro secara perlahan-lahan supaya bisa mengingat semua mantra pemberian dari Sang Hyang Ogra Pesti. Tapi ya itu ya, karena begitu banyaknya yang harus diucapkan dan begitu banyaknya yang harus dihafalkan, sayangnya tidak semuanya bisa hafal gitu. Lanjut dulu. Oke. 42. Setelah Sang Hyang Bathara Narada pergi, ada bagian dari mantra yang terlupakan oleh Sang Mahesa Suro, sehingga seluruh badannya bisa berubah menjadi manusia, tapi kepalanya belum bisa berubah. Sebenarnya bukan hanya kepala sih, sebagian badan masih ada sedikit-sedikit gitu. Seperti kuku di kaki dan warna kuku di kaki, terus kemudian ada sedikit bulu di kaki yang masih menunjukkan bahwa itu Aldoko bukan manusia. Tapi itu tidak begitu terlihat sebenarnya. Tapi yang paling ekstrim di bagian kepala. Lanjut. Oke. 43. Hal ini membuat Sang Dewi Langgeng Sari kecewa dan berencana naik ke kahyangan untuk bertanya kepada Sang Hyang Bathara Narada dan akan mengamuk di kahyangan jikalau Sang Hyang Bathara Narada tidak mau menuntun ulang Sang Mahesa Suro. Ya karena menantinya sudah sangat lama, kemudian ternyata tetap seperti itu yang ya pasti beliau pasti nggak akan terima. Lanjut. Oh ini serem juga ya kita ya. Leluhur kita semua nggak terima naik gitu. Masalahnya kan cara naik ke kayangan itu zaman sekarang ininya hilang gara-gara banyak ajaran yang berubah. Nah, cara itu kan yang harusnya dikembalikan. Tapi ya itu kalau dianggap dongeng ya nggak apa-apa. Lanjut. Oh iya. Oke. 44. Karena tidak mau ada perang di kahyangan, maka Sang Mahesa Suro meminta agar Sang Dewi bersabar. Karena Sang Mahesa Suro akan berusaha meminta bantuan dari Resi Subali. Oh di situ. Jadi sini nanti ada cerita yang agak berbeda dengan cerita wayang ya. Saya sih berkali-kali bertanya kepada yang saya dan memang ternyata ada cerita yang benar-benar ekstrim bedanya di bagian sini ke bawah. Lanjut.
Oke, Apa itu? maaf ya. 45. Sang Dewi lalu mencari keberadaan Resi Subali dan akhirnya bertemu dengan Sugriwo dan Subali. Lalu mengutarakan semua maksudnya saat bertemu dengan Subali. Karena waktu itu Resi Subali dianggap sangat sakti, jadi dipikir beliau bisa membantu gitu. Tapi yang namanya makhluk seperti itu ya, jadi logika waktu diajak bicara mungkin nggak paham maksudnya. Lanjut. Oke. 46. Subali mau membantu dengan syarat agar Dewi Langgengsari menjauh dulu ke pertapaan Cinta Langgeng di Medang Kamulian selama 40 hari. Subali, Karena khawatir kalau salah langkah nanti beliau ngamuk gitu. Jadi terpaksa supaya bisa agak tenang sebelum pembicaraan dimulai, diminta Dewi Langgengsarinya mundur dulu ke tempat lain supaya bisa mengerti apa yang dimau oleh Mahisasura secara betul gitu. Lanjut dulu. Oke. 47. Subali merasa bahwa dirinya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka kemudian berpesan kepada Sugriwo bahwa nanti kalau ada darah putih, maka Subali sudah mati. Dan agar sang Mahesasura tidak mengamuk, maka diminta menutup gua Kiskendo dengan batu-batu besar. Nah itu dia yang nantinya menjadi ciri-ciri di mana letak Gua Kiskendo di daerah Gunung Pancar itu, di mana itu ciri-ciri utamanya. Lanjut. Oke. Nah selanjutnya, kedatangan Subali membuat sang Mahesasura sangat senang. Sang Mahesasura meminta Subali bisa membantunya agar kepalanya tidak lagi berupa kepala kerbau. Namun, jika nanti gagal, maka sang Mahesasura akan menghukum Subali. Ya, mungkin dilanjut dulu aja daripada nanti kebablasan aku cerita. Lanjut. 49. Subali yang salah menerima maksud permintaan Mahesasura meminta Mahesasura tidur tengkurap. Subali lalu mengambil batu besar, memukulkan ke kepala sang Mahesasura sampai pecah. Karena salah mengerti maksudnya kan tadinya yang diminta adalah supaya beliau tidak berkepala kebo lagi gitu kan. Ya, Subali bener kan supaya tidak berkepala kebo lagi dihancurkan. Nggak salah sih, tapi nggak salah. salah komunikasi sih sebenarnya itu. Lanjut. Nanya Mungkin ke Wano. keburu-buru juga kali ya. Keburu-buru ngomongnya mungkin. Ya. Iya. 50. Pecahnya kepala sang Mahesasura mengakibatkan keluar darah berupa aliran merah yang panas. Aliran ini dinamakan kawah merah yang ada di daerah Pancar. Ya, sehingga sampai mengalir ke persawahannya pun di situ masih berupa air yang warnanya merah dan agak panas gitu. Dan ini menunjukkan bahwa cerita itu ada gitu loh. Dan karena Mahesasura itu dulu dikenal sebagai Panglima Mandala, bukan Mandala yang ada di zamannya di zaman negara kita ya, zaman sekarang ya, tapi zaman dulu maka dikenal sebagai si Mandala gitu kan. Maka di daerah sana pasti ada daerah namanya si Mandala gitu. Lanjut. Oke. Maaf nih ya, karena kepalanya pecah, otak dari sang Mahesasura juga ikut mengalir keluar dari gua Kiskendo. Sesuai dengan petunjuk sebelumnya, melihat adanya aliran putih yang mengalir, maka Sugriwa berpikir bahwa kakaknya Subali sudah meninggal. Ya, makanya juga ada mata air kawah putih di sana juga kan. Lanjut. Iya. Oke. Iya. Maka Sugriwa lalu menutup gua Kiskendo dengan batu-batu besar, sehingga tidak ada yang bisa keluar dari tempat itu. Dan itu ada di daerah, ya mungkin dianggap aja kebetulan mirip ya, tapi itu ada di daerah dekat sana gitu, di dekat Gunung Pancar sana. Bukan dekat sih, memang di Gunung Pancar ya. Itu kalau kita waktu mendaki ke lokasi itu tuh kira-kira dari jalan itu berapa ratus meter sih Aryo? Kurang Waktu lebih itu. 200 kali ya, nggak nyampe 200 ya, Nggak lebih. 200 lebih ya, Kayaknya 200 lebih ya, atau 200 meter doang. 200 lebih kayaknya sih Om. Karena naik ya, kondisinya naik, Iya. agak naik. Dan itu lokasi aneh kan, batu-batunya cuma ngumpul di satu tempat kayak di ujung gua gitu ya. Iya, jadi sebenarnya anehnya itu kalau misalnya normal ya, kan biasanya
kalau misalnya emang itu hasil erupsi gunung, nggak tahu gunung apa, harusnya kan batunya itu ada di mana-mana. Tapi ini masalahnya batunya ada di satu tempat doang gitu loh. Satu tempat yang areanya kali 15 kali 15 meter kali ya Om ya? Lebih ya? Lebih banget ya itu. Jadi daerahnya itu benar-benar terkumpul di batu-batu itu, cuma ada di situ gitu posisinya. Ini kayaknya abis ini ada dia fotonya. Oh iya. Oke, lanjut. Nah, Ya, ini Bima dia. Putih. Belum diputer. Nah, wajah bapak adanya. Maka di Gunung Berbatu. Pacar, maka di Gunung Pacar ada satu wilayah yang sampai hari ini terdapat tumpukan batu yang terpusat hanya pada satu tempat, dan beberapa batu besar berserakan dekat Gua Kiskendel. Karena ketika batu-batu itu oleh Sugriwo dan anak buahnya Sugriwo dilemparkan untuk menutupi Gua Kiskendel, memang tidak semuanya jatuh tepat di depan pintu Gua Kiskendolnya itu kan. Jadi sebagian berserakan di sekitar sana, dan batunya gede-gede bener itu. Gede-gede bener, tapi mayoritas terkumpul di depan guanya, dan itu kelihatan banget sih. Cuman ngumpul wilayah itu doang gitu. Lanjut. Oke, Dan maksudnya buat nambahin aja, di daerah situ juga yang itu tadi tuh Kawah Merah itu lokasinya nggak jauh dari sini ini, di bawah lokasinya itu bukan batu. bukan jadi cenderung di bawah lokasi ini gitu loh, jadi agak turun lagi. Iya, Gitu. jadi kayak mengalir ke bawah, logis kan. Kawah Putih juga begitu kan, mengalir ke bawah itu juga. Iya, kawah merah sama kawah putih. Jadi ya ceritanya logis gitu kalau misalnya emang ada kawah merah dan kawah putih di situ. Sesuai Masuk dengan akal. cerita tentang itu kan. Terus di samping itu cukup aneh sekali kan, itu batu-batu kok bisa ngumpul di situ gitu loh. Tapi Iya. itu berdasarkan kesesuaian dengan dongeng kita ya, Ro, ya, bukan dengan wayang yang sekarang ini beredar ya. Bukan. Kalau Data kita menyatakan begitu gitu ya. Iya. Karena yang kita terima begitu. iya, Ya, berdasarkan karena menyan ini. kalau dilakukan wayang sekarang kan malah berantem gitu, bukan Iya. membantu. Iya, tapi tidak seperti itu yang kita terima ternyata. Apalagi beliau dikatakan sebagai pasukan, termasuk sempat ini kan jadi panglima untuk membantu pasukan kita dalam ekspansi negara sampai di luar sana gitu. Sebelum di sela-sela Talak Brotonya itu gitu. Makanya dikenal dengan nama si Mandala. Oh, Cuman- mungkin ini ya kayak Iya. disalahgunakan gara-gara beliau kan berupa raksasa gitu kan, berupa Aldoko lah gitu, Aldoko ya, Aldoko. manu- Bukan yang raksasa. berkepala kerbau. Mungkin disalahgunakan orang mikirnya, oh bentuknya bukan manusia, pasti jahat gitu kali ya. Apalagi bertanduk. Iya, bertanduk. Ya. Iya, pas. Ya, tapi lokasi itu yang ditutupi batu itu, kita hanya menemukan lokasi itu yang sesuai dengan adanya kawah merah sama kawah putih cuma di situ ya. Di Iya, lokasi lain kita nggak betul. Dan kebetulan banget di sana pas kita datang itu ada monyet satu. Aku ingat banget. Ada monyet yang nyambut gitu, ada monyet ya kayak di pohon itu ada monyet gitu. Itu cuma satu. Nggak ngerti ngapain dia. Iya. Itu kan aneh juga. Aneh Mungkin banget. ketemu saudaranya sih, yuk. Ketemu lu. Oh, iya, siap. Iya, next. Kita mau next ini habis ini slide 54 loh. Slide 54 ini kita. 54, Subali yang merasa bersalah memilih bertapa di dalam Gua Kiskendel untuk menebus kesalahan. Oh iya. Nggak perlu diceritakan lagi sih, lanjut aja. Oke. Kasihan. Meskipun kepala telah hilang, Sang Mahesa Suro yang mempunyai aji Pancasona masih tetap bisa hidup. Ya, di zaman segitu masih pada aneh seperti itu ya untuk orang zaman sekarang. Yang kemarin kita ceritakan kan tinggal kepalanya masih hidup, sekarang tinggal badannya masih hidup. Yang minggu lalu ya terutama. Lanjut. Oh, Ini berarti bukan Subalinya yang punya Pancasona, yuk? Enggak, harusnya. Kalau yang kita terima nggak begitu. Tapi ya, yang nggak tahu kan, orang tuh boleh berpikir beda-beda ya. Oh, mungkin Subalinya lain kal. Oh, lu ay. Iya. Beda cerita. Lain kayaknya. Beda cerita. Oke, Iya. lanjut ya. Lanjut. 56. Sang Dewi sangat kecewa saat mendengar laporan tersebut dari Sang Lembu Suro, yang merupakan adik dari Sang Mahesa Suro, dan akan mempertanyakan masalah ini ke Sang Hyang Bathara Narada. Ya. Lanjut dulu aja daripada Tapi Om, sebenarnya kebablasan. aku mau nanya sih Om.
biar ceritanya kebablasan. Ini itu kan tadi kan ada dua nama yang maksudnya dua-duanya memiliki nama Suro gitu. Yang pertama itu Sang Lembu Suro sama Sang Mahesa Suro. Nah itu artinya sebenarnya Suro itu artinya apa sih Om? Kan Mahesa itu kerbau, lembu ya lembu gitu. Suronya itu artinya apa sih Om? Macam-macam arti suro ya, tapi bisa bisa berarti tempat, bisa berarti apa gitu, tapi sebaiknya tidak di sini. Oh tidak di sini, Jelas oke. ini, kalau yang Nanti lembu kita- suro nanti ada hubungannya dengan nanti akan munculnya sapi merah itu, tapi nanti tidak dalam cerita kita. Jadi nanti Oh. ini budget yang unpublished ya. Lanjut. Oh Oke, siap siap. nanti siap. kita ke Cibubur, Aryo. Oke siap. Oke, 57. Mengetahui cucunya akan menyerang kahyangan, maka Kumoro dari Sang Sri Mahapunggu mendatangi sang putri dan meminta sang putri untuk bersabar. Karena pada akhir zaman Wilwotikto nanti, Sang Mahesa Suro akan berubah menjadi manusia seutuhnya. Itu berarti sang putri harus menunggu sampai zaman Kala Wisoyo berakhir. Sekaligus diminta menunggu kedatangan Sang Mahaprabu Brawijaya VIII yang nantinya akan memberitahukan tata caranya. Ya demi keamanan ya, karena kalau ngamuk nanti dewa pada jadi batu semua gitu. Oke lanjut dulu. Oh bentar Om. Bentar. Ini bentar Om. Berarti kalau ngambuk Dewo pun kena kutukannya Om. Kena. Waduh, waduh, Wow. agak ekstrim Versi juga. cerita kita ya, versi cerita kita ya. Karena beliau emang di situ ininya kemampuan. Makanya kan dalam karena akhirnya nanti beliau akan diikuti oleh Sang Hyang Brodoro Ismoyo kan, makanya Brodoro Ismoyo kalau bicara kan kalau ngamuk juga menggunakan kata-kata itu kan, begek saat itu mel gitu kan. Oh, oke Kata oke. artinya Itu mah- ntar, nggak sekarang. Oh, itu Oh, malah ada pas yang ngamuk sekarang. ya, Om. Itu malah pas ngamuk, Om. Ya pokoknya kalau ngamuk begitu, benar-benar berbahaya itu. Oke Oh lanjut. kata. Oh, oke oke. Kan Itu zaman malah dulu mah. kan, zaman dulu tuh manusia tuh tidak nerima pancung kok. Kalau ada yang dari kayangan dia tidak adil ya jadi gempur, bukan kemudian diterima begitu aja gitu. Berarti Kalau zaman budaya demonstrasi emang udah dari dulu ya kita ya. Iya iya. Iya, betul. Lanjut. Tukang demo. Demonstrasinya nyerang kayangan ya. Oke, 58. 58. Namun bersama dengan hal itu, ada cahaya kuat yang merupakan perwujudan dari Sang Hyang Ograpesti yang meminta Dewi Langgangsari agar mau mendukung Sang Mahesa Suro saat perubahan zaman dari Kala Bendu ke Kala Subo. Yang artinya, umur Dewi Langgangsari akan mencapai lebih dari 3/4 umur bumi. Di saat itu, kurang kata itu ya, di saat itu nanti gitu. Oke, lanjut dulu. Bentar, gimana 3/4 umur bumi di masa itu atau sekarang Om? Maksudnya? Di masa itu tuh berarti masa sekarang ini gitu kan, masa Oh. pas perubahan zaman kalau Bendu ke kalau Subo. Nah, kalau sekarang Oh. zaman apa kenapa nggak tahu Aryo? Oh iya benar. Nggak ada yang tahu Kita kita. kan kita bukan ahli zaman loh, jadi kita nggak ngerti ini zaman apa gitu. Ya lanjut. Zaman 2021. 59. Oleh karena itu, lambang banteng atau Mahesa dijadikan lambang pasukan khusus sejak zaman itu, dan Sang Lembu Suro yang memimpin. Pasukan ini merupakan pasukan yang paling mengerikan yang pernah dimiliki Nuswantara, karena bisa melakukan serangan dalam sekejap tanpa terduga dan tidak bisa dicegah, karena semuanya merupakan Aldoko. Pasukan kelewat nekat istilahnya. Pasukan Lombok Impling yang terkenal begitu, mungkin karena salah sebut, mungkin ada yang nyebut Viking atau gimana gitu, saya kurang tahu deh. Lanjut. Oh, Waduh. di Eropa juga ya. Di Eropa juga ya. Oke, Curi Maka nih. kalau ada pasukan bertanda menggunakan tanduk, ya itu harusnya pasukannya Lembu Suro. Lanjut. Oh yes, oke. 60. Bahkan lambang kedatangan Waduh. kembalinya Sang Mahesa Suro tergambar jelas sebagai satu-satunya lambang kepala makhluk yang selalu digunakan dalam sejarah Nuswantara. Sampai Iya dengan ya. hari ini kali. Kemungkinan loh ya, kemungkinan sampai dengan hari ini. Makanya ada di satu Pancasila. gambar yang kemudian nggak tahu deh ada apa enggak. Oh nggak tahu yo. Nggak tahu. Nggak pernah lihat ya. Yang sama mungkin gambar partai. Ya, mungkin lanjut. Nggak tahu, Iya, nggak tahu juga. enggak. Iya, tapi enggak ini unik loh. Setelah aku pikir kenapa enggak gambarnya kalau kepala kucing gitu.
Kalau kucing itu kan lucu gitu loh. Atau, Maksudnya atau kepala macan ya, karena macan kan kepala lebih sangar macan ya. gitu, lebih Atau sangar. kepala naga gitu. Kepala Kenapa kepala naga, kebo? Oh iya, kenapa kepala kebo ya, bukan hamster kepala, gitu, atau kepala sapi gitu, bukan kepala sapi atau ya bisa kepala kelinci. kebo. Kalau kalau milih yang sangar kan harusnya kepala macan, kepala apa, kepala apa lagi Ya, tuh? macan, Tetangga, Singa, ular, singa, tetangga, tetangga naga, sangar juga. tetangga, Mertua, mulutnya bertua. mertua. bus, ngawur. Oh ya, Ayo, lanjut lanjut. lanjut. Banyak kan bercanda ini. Nomor satu, sehingga pergantian panjang dari Sang Mahesa Suro dan Sang Dewi Langgeng Sari dimulai kembali sampai menunggu datangnya Sang Mahaprabu Brawijaya VIII yang akan membantu masalah yang akan dihadapi Sang Mahesa Suro. Karena sebenarnya beliau juga menghadapi masalah yang sama karena putra mahkotanya kehilangan badan kan. Di sini yang sudah kita ceritakan di minggu lalu gitu. Jadi di sini nanti makanya akan disatukan rencananya, tapi nggak tahu ceritanya bagaimana. Mungkin ceritanya itu urut-urutannya ntar deh di yang ini setelah ini gitu. Tapi yang jelas nama Mahesa Suro nanti akan kepake juga setelah disatukan tetap akan kepake gitu ya. Cuman yang entah yang depan entah yang belakang gitu, karena kebetulan putra mahkota juga namanya Mahesa Pangarso kan, jadi kenapa juga itu diberi nama itu kan mirip juga ya namanya gitu. Jadi lanjut dulu deh. Oke, siap. Duh, tipis-tipis ya, 62. Maka sejak saat itu, semua raja yang akan menurunkan Sang Mahaprabu Brawijaya VIII selalu dilindungi oleh Sang Dewi Langgeng Sari dan diturunkan ciri khusus berupa aji senggoro macan berupa harimau putih. Sehingga sejak saat itu di setiap keraton selalu ada pagrogolan untuk kandang harimau. Jadi aji senggoro macan menjadi aji yang sangat sangat jadi ciri khas Mahaprabu yang dalam lindungannya Dewi Langgeng Sari. Dan raja-raja itu pasti punya itu. Jadi dari terah ke terah itu yang masih mempunyai itu berarti dia ada dalam lindungan Dewi Langgeng Sari. Kalau tidak ya tidak gitu kan. Jadi kita lihat saja siapa yang memiliki itu. Itu berarti kan itu terah garis yang sedang dalam pengawasan beliau gitu. Dan nama Pagrogolan juga muncul setelah waktu itu kan, karena kadang-kadang si senggoro macan juga mewujud secara kasat mata, jadi bukan secara astral. Kadang-kadang mewujud secara kasat mata, sehingga perlu disediakan tempat juga gitu. Oh, Oke, lanjut dulu. serem juga ya kalau dipikir-pikir. Yes. Lewat tol ada singa. Nah, Jangan dong. Sejak saat itu juga, Keraton Medang Kamulian ditutup agar tidak terlihat lagi. Dengan tujuan agar keraton di bawahnya bisa muncul dan ada kilir gumanti. Tapi, tetap ada dalam pengawasan Lemurian. Maka, Lemurian tetap abadi dan tidak terkena bencana apapun. Itu yang perlu ditegaskan ya, Lemurian tidak hancur. Tidak terkena bencana alam dan tidak terkena wabah apapun dan apalagi tenggelam dalam lautan gitu. Jadi kalau memang dianggap bisa tenggelam dalam lautan ya terserah itu ada interpretasi lain. Tapi kalau bagi saya, walaupun ini cuma dianggap dongeng, bagi saya mereka tetap ada sampai dengan hari ini dan keratonnya benar-benar besar. Dan ada di wilayah yang tidak gampang dijangkau oleh ini, walaupun ada di daratan, jadi bukan di lautan. Jadi daratan, jadi bukan di lautan. Jadi benar-benar di wilayah yang tidak terduga-duga oleh banyak orang. Dan untuk masuknya pun tidak gampang. Jadi hanya ada berbagai tata cara yang digunakan untuk masuk dan itu semua sangat masuk akal sebenarnya, tapi tidak untuk dibuka di sini karena itu memang bukan bagian yang publish. Gitu. Nah itu berarti raja terakhirnya kan berarti memang masalah di sini kan supaya ada gilir gumanti kan, supaya semuanya serba berganti, karena kalau tidak kan berarti tidak akan tercapai di masa sampai akan disatukannya Mahesa Suro dengan Mahesa Pangarso di waktu nanti kan. Jadi supaya itu ada maka harus
harus ada gilir gumanti dan supaya itu semua terjaga maka semuanya harus dalam pengawasan semua. Kalau tidak kan nanti bisa salah perhitungan. Ya gitu deh ceritanya, mungkin kalau dijabarin di sini mungkin terlalu. Nah, itu berarti raja terakhirnya itu masih Sang Mahaprabu Kalingga atau tetap berganti raja di Padang Kamulian? Udah diganti raja. Sudah berganti raja, tapi untuk saat ini sudah dikembalikan lagi ke Dewi Langgeng Sari lagi. Karena sudah mendekati zaman yang dinanti gitu. Berarti menjadi Sang Maharatu ya? Setelah Dewi Langgeng Sari kan kerajaan berpindah dipegang oleh Prabu Baduga, kemudian pindah ke Galuh. Pusat kerajaan pindah ke Galuh. Tapi itu tidak dalam cerita yang kita buka. Lanjut dulu aja. Oke, siap. 64, dan sejak itu pula hanya diizinkan oleh Sang Dewi saja yang bisa melihat kerajaan Lemuria. Dan hanya di Lemurianlah buah pengetahuan Sang Mahajaya disembunyikan dan hanya diberikan kepada yang akan menurunkan Sang Mahaprabu Brawijaya 8. Jadi Brawijaya sampai 8 itu cerita saya ya, dan yang jelas makanya kenapa yang jadi raja pertama di kerajaan Wilmotekto itu kok Raden Tanduran atau Joko Sesuruh, karena yang mengenal tanaman. Begitu juga kenapa yang menjadi pamong Panembahan Senopati kok Juru Mertani bukan Ki Ageng Pemanahan gitu kan, namanya dia sudah Juru Mertani, berarti kan dia ahli tanaman. Jadi di sini kalau berdasarkan apa yang kita mengerti, jadi berdasarkan menyan kita gitu, itu Lemurian itu betul-betul masih ada, sehingga bahkan sampai di kerajaan Wilmotekto dan kerajaannya Panembahan Senopati itu masih ada cerita tentang itu gitu loh, masih ada cerita tentang bagaimana supaya mendapatkan buah itu gitu, sehingga yang bisa mendekat ke buah itu yang menjadi raja besar atau pamong sang raja gitu kan. Ada cerita itu kan yang jelas. Makanya kenapa pamongnya Panembahan Senopati bukan Ki Ageng Pemanahan yang ahli perang, malah Juru Mertani. Dan begitu juga kenapa Raja Wilmotekto pertama malah Raden Tanduran, bukan Aryang Bangga atau Aryo Bangah yang juga satrio yang sangat-sangat hebat, yang ahli perang, tapi malah si Joko Sesuruh atau Raden Tanduran yang kemudian menjadi raja pertama gitu. Itu versi saya loh ya, tapi kalau tidak harus dipercaya gitu. Lanjut. Ini yang buah mojo itu ya? Enggak, berarti kita kesimpulannya jangan belajar perang tapi belajar bertani. Ya. Bertahan hidup. Ya, main Harvest Moon. Aduh. Slide terakhir. Waduh nih, Jawaku diuji nih. Sampun dados kersaning kyang, timbulin jatining kamulyan, amiwiti wangsuling Sang Kertosuro, inggih Sang Surakarta. Itu akan kita ceritakan minggu depan. Kita akan ceritakan minggu depan karena ini nanti nyambung kenapa ketika digabung kan menjadi Kartosuro atau Surakarta itu. Jadi, tapi itu versi kita loh ya, jangan dihubungkan dengan nama wilayah yang saat ini ada loh ya. Jadi Paham. Ya kan? Oh. Karta dari nama siapa, sementara Suro dari nama siapa gitu kan. Jadi kalau melihatnya dari arah kepala ke arah badan, berarti kita nyebutnya Kartosuro. Tapi kalau yang melihatnya badan ke arah kepala, berarti nyebutnya Surakarta kan. Maka kemudian dikatakan Adiningrat karena nanti ada Wahyu Cakraningrat yang akan masuk ke mereka gitu kan. Sehingga ada 3 sosok yang akan menjadi satu gitu. Tritunggal di situ. Oke, berarti kata saya loh, dongengku gitu. Dongengku dari kalau kebenaran. Kalau ada yang pada menyandar bingung Kerto itu dari mana, ditonton ya video episode sebelumnya Om ya. Tepat video sebelumnya. Video sebelum ini ditonton. Siapa itu nama Kerto itu dari siapa? Ada dia lagi. Ya, jadi cerita prosesnya cukup panjang, yang besok itu mungkin sekitar 90 slaide-an. Jadi kalau ini kan cuma 65 ya. Karena
harus jelas. Semangat bukan, besok, bukan, Bos. bukan berarti jelas sih, ya agak jelas gitulah mungkin. Karena kalau terlalu terang banget nanti kan jadi nggak baik malahan. Jadi mungkin sebagian memang cerita, ada beberapa cerita yang kita hilangkan karena supaya tidak menyinggung pihak yang tidak ingin disinggung gitu kan. Jadi kita memang menghilangkan beberapa cerita tertentu nantinya berdasarkan cerita saya dari kenapa ada nama Kartosuro atau Surakarta itu gitu. Tapi ini bukan nama wilayah atau nama keraton loh yang kita ceritakan loh ya, tapi nama orang loh ya. Nama Oh, orang iya, yang iya. akan turun jadi Seero Cokro nantinya gitu. Gitu. Menarik ya pembahasan hari ini. Mungkin Kayak lebih serial. lengkap nanti kita ke Cibubur. Ya, Tapi nggak, ini kayak yang jelas kan kayak nonton series. yang ini tapi yang ini kan nomor 65 ini sebenarnya tidak untuk diterjemahkan kan, cuman hanya itu pernyataan dari kita bahwa sampai dengan ini kita udah gak ceritanya. Seharusnya kan cerita Mahasiswa itu lebih dulu daripada cerita yang kemarin. Cuman kalau dimulai dari yang dimulai dari yang Mahasiswa mungkin pada bingung nanti ceritanya. Makanya kita mulai dari yang kemarin dulu baru yang ini itu supaya tingkat bingungnya lebih kecil walaupun mungkin tetap bingung sih ya. Ya, bingungnya dari 80 jadi 75. Kurang 5 dong. Enggak dong Aryo, dari 95 jadi 94 setengah gitu loh. Oh, oke. Siap. Bingungnya bukan Bingungnya. Bingungnya. Jelasnya dari jelasnya dari 5% menjadi 5,5% gitu kan. Jadi tapi kan ada nambahnya gitu loh, yang penting itu. Persen loh, emper berarti. Ya. Berarti Om, Besimbang. dari mulai yang Dewi Langgeng Sari dan Dewi Tunjung Sari itu berarti sampai sekarang masih Tolok Broto itu? Harusnya masih. Cuman ini kan cerita saya ya, jadi tidak wajib dikatakan iya gitu. Jadi Menarik. soalnya kalau dikatakan iya nanti kita repot untuk ngajak untuk diminta membuktikan Aryo, karena kan masalahnya beliau tidak mau. Itu kan. Cuman beberapa karena beliau hanya mau menunjukkan kan ke itu ke Sang Kartosuro, bukan ke orang yang tidak mau bukti gitu. Sangkar. Ini itu kan problemnya di situ kan. Ya. Jadi gitu. Ini wayangnya sudah available, wayangnya Sangkar Waduh. Kartosuro kemarin yang digambarkan dari sebelum-sebelumnya ini. Sebelum-sebelumnya gambarnya kayak gini loh. Hah? Bikin sendiri oh. Bikin sendiri oh. Coba ahli natah layang berarti. Bukan om, maksudnya mesen. Mesen, bukan beli. Mesen. Ya. Oke. Oke. Aryo? Oke. Mungkin akhir kata sudah jam 9.58. Artinya apa nih om? 9.58? Nggak ada. Jadi nggak ada artinya sebenarnya. Jadi teman-teman, kita berterima kasih kepada Om Agung, Bapak Agung, Bapak Bimo, Bapak Bimo, terima kasih atas penjelasannya hari ini. Juga Mas Heskel, Bro Heskel, ya, makasih Bapak Heskel. Terus juga Pak Marius nih, Bapak Marius nih, mungkin hari ini bergabung juga Bapak Marius. Mas Dani Argi, gambarnya Mas mantap seperti biasa, ganteng banget. Tinggal ditunggu merchandise. Keren banget itu kalau jadi merchandise. Okay. Terus juga Pak Iwan juga makasih banget Pak Iwan. Terus juga Mas Rahardian yang selama ini selalu nge-backup teks di chat. Terus juga mungkin hari ini Mas Nogo hadir nggak ya? Mas Nogo juga mungkin makasih ke Mas Nogo, dan makasih juga pada para penyanyi semua udah mau bergabung hari ini, dan salam menyan, sampai jumpa minggu depan. Kita bahas tentang Sang Kartosuro. Dadah, salam menyan semua, sehat-sehat.